Tiang-tiang muka safa saged. Wong-wong nakal nggih ana indikasi ini iku sing disebut Quran ta'rifuhum bisimahum ketok kabeh. Mulane gone surat Rahman disebut yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi napa wal aqdan. Dadi wong sing dosa-dosa kok raine ketara, gambar mesum, gambar buta. Lah hal begini ini yang sekarang oleh ahli mukasafah dititeni. Mulane wali-wali ku roh, nak wali tenan, irai gendo, rai saleh roh tenan. Mergo marisi ilmu mukasafah Allah. Wong kena didelok kok baduke. Yene simahum fi wujuhihim min asaris. Mulane zaman cerita-cerita tentang NU zaman panjenengane Mbah Karim Nirboyo yen wonten mubalek terkenal diundang nang Nirboyo. Iku Mbah Karim nang kiai-kiai sing wali mubalek kono kok mbok undang, bathuke ono gambare Palu Arit. Ah wis suatu saat tenan jebule dekne ku pro PKI to. Nah, tiang-tiang muka safa saged. Wah, hasilin rokok itu ruwet-ruwet gambaran deh. Misalnya mangkale juga ngombe jika banyu pak. Tapi corong tak sahau, itu kurang penting kabeh. Yang jelas rokok mari lorong ke simbol, sangka ora diridani pangeran. Swarga mari hebat ke simbol, itu diridani pangeran. Liane kurang penting. Ya sesuatu yang jadi tidak diridani pangeran, wis mari lorong kabeh. Ini ku angkala wajahima wa tu'amad dakhusati wa adaban apa? Halimah gitu. Nanti sampai balik dengan ilmu tasawuf. Kalau bolak-balik matur ya. Semua bentuk penggambaran Tuhan tentang neraka itu menyakitkan. Sesakit-sakitnya neraka itu masih sakit karena itu bentuk wujudnya suhtuwah. Bentuk ngoniku ora diridani apa. Nah swarga saenak-enake swarga sing mari enak tenan iku bukti iku simbol ridha Allah. Simbol nak ning swarga berarti diridani Allah. Niku tok. Mergo nak penyiksaan fisik iku iso ilang mbek fisik. Nggih gampang to nggih. Sampeyan disileti lara, dikethoki lara, mergo sampeyan waras. Sekali sampeyan dibius, diodel-odel ya ora kros. Nggih mboten. Artinya penyiksaan fisik e diodel-odel wetengem lara ora nak mergo krasa sadar lara. Sekali dibius ya ilang lara. Mulane sampean kudu sadar, Allah itu luwih bijak timbang manusa. Allah nggambarno siksa-siksa neraka mari lara iku perkarane ora kok perkara siksane. Innaladaina aku Allah iku gawe siksa ning ahli nar. Artinya keputusan Allah nyiksa kuwi lho sing mari lara. Kok Allah pangeranem kok gedengku kuwi. Ya swarga mari enak ya mergo ridane Allah. Paham ini kowe eling-eling iki penting. Mergo nak sampean nganti terjebak perkara fisik. Ini wow, saat ini banyak pakar-pakar sing ngungkit-ngungkit perkara neraka piye kondisine. Sampeyan dadi Mu'tazilah. Mu'tazilah cerdas ra karuan. Nanti saiki Mu'tazilah berpendapat neraka mbek swarga ora ngono. Kedalile jare Quran kan tak mungkin barang luwih gede kok ning barang sing luwih cilik. Di swarga tok arduha samawati napa? Wal ard. Nah saiki ana didakok endi? Ana ulama Jawa wae nang wis ana mbok ning ndi. Lah ya ning ndi jenenge sik donya, padahal swarga jare ambane sak do. Lah nek Mu'tazilah sik ngotot ora ana swarga. Lah ahli sunah kok sampean pokoke dadi. Pokoke wis ana. Dalile Nabi Adam. Sampeyan ngaji ning kitab tauhid kisah Adam. Kok Adam ditokno ke swarga. Berarti swarga ra wis ana. Jare Mu'tazilah ngono iku swarga ora arti swarga sing sampean gawe swarga kebon ngono. Oh lah dek, cara Ki Hamid Bedawi Lasem. Jogeman anak kuliah no IAIN kok jadi sholat jadi raso. Goni IAIN ono jurusan filsafat, ono jurusan perbandingan mas. Jadi artinya akidah sing di sini diubak-ubak akhirnya bapaknya pusing. Pusing-pusingnya dia terus ngaramno anaknya kuliah campur aja duit ada filsafatan. Sing entek ana duit filsafatan. Mereka agama ngoten niku, agama mbok soal mbek akal iku ora ana bare. Nggih. Lah ini kados mediakum, sak kula tak cerita nyata. Wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fisnatal linnas wasyajaratal mal'unata napa fil Quran. Agama iku mulai dhisik iku nglahirno kontroversi. Jadi ora Gus Dur tok sing kontroversi, agama mulai lahir iku sing gawa kontroversi.
Ketika Nabi Muhammad cerita ning neraka iku ana sajaratus zakum. Innaha sajaratus zakum. Ning neraka iku ana wit zakum. Jare Abu Jahal penak lek Muhammad oleh Edian. Ndekne cerita-ceritane dhewe jare neraka panase pitung panase donya. Lah ana wit ora mati dadi angus. Jare panase ngono kok ana wit. Malahnya dari Quran wasajaratal mal'unata bil Quran. Wit itu jadi fitnah. Jadi semua informasi agama itu jadi fitnah. Mereka nak ana wit, lah terus wite iku ning ndi wong panase ngono kok ana. Iku waktu galenge. Wong ning neraka wis disuwiksa. Nganggo guni pitung tikelan panase geni donya. Cara teori medis, ya mesti wis hancur lebur. Wis ra iso ngrasakno ta. Wong kobong ning pasar Klender wis ra iso ngrasakno apa-apa, menawa iku wis kobong tek agama mau urusane iman. Bukan anggar mbok rasionalane ora karu-karuan. Wong pepes panase ngono wis modar-dar wis. Gak ngara iso rasa. Mulane pada akhirnya agama puncak alime wong sebenarnya muni wallahu alam. Sekaya Imam Suyuti, Imam yang kekakuati nafsir alif lamin ya Allah wa alamu bi muradi bidzalik. Puncake agama frustasi. Loh sama tak cerita ini pun permainan ilmu kelas tinggi. Puncaknya agama pada akhirnya subhanaka la ilma lana illa ma'alam. Puncaknya agama itu akhirnya mbok roh. Sama tak cerita deh. Malaikat itu rak pol-polan parke mbek pengiran. Wong jare ini malaikat wong paling parek. Iku wae janggal mbek keputusane Allah. Ketika Allah di keputusan ini jailun fil ardi napa? Khalifah, aku iku gawe pengganti ning bumi sing rupa manusa. Iku pertama reaksine malaikat sepundi. Dianggap keputusan sing kontroversi. Sian. Mulane malaikat yo protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqad disul. Gusti, jadi reputasi ini tukang mengalirkan darah. Malaikat bener, manusa mulai zaman pertama Qabil Habil. Generasi pertama paten binatan apa mboten? Qabil mateni ha. Negara paling demokrasi, paling modern kados Amerika, penggaweane nggih ngebom teng Irak ya wong mau tamati bolak-balik. Wong paling modern penggaweane jebule enggak jauh-jauh dari masalah darah. Wong soleh-soleh atas nama soleh ya do ngebom bunuh diri ya enggak jauh-jauh dari wayas ikut di timah. Sing soleh cek ora soleh, pokoknya ya enggak jauh-jauh dari wayas ikut timah. Bahwa nahnu nusabbihu bihamdika nuqad sulah podo-podo khalifah layak kula Gusti. Penggaweane maca tas. Nyatane jawabane pangeran ora nerangno, mergo ngene-ngene ora. Jawabe pangeran enak. Ini alam malah tak lamun kowe ora apa. Artinya pangeran lara jawab. Berarti nak ana agama gak masuk akal ora perlu dijawab. Pangeran dhewe sing di donya ora jawab kok. Kok kowe mela-mela jawab, kowe trimo kiai ngene paling banter. Pangeran ora jawab, cek kowe napa? Lah lara tak jawab wong ora iman. Apa nak jawab tambah iman? Soalnya jawaban tambah bulat. Lah nyatane tenan. Iku nak cerita versi Imam Nawawi, Mbah Syekh Nawawi sing aran Tafsir Munir. Engko tenan mbok ora iki Syekh Nawawi. Nak wau tenan ana Qur'ane. Nah iki sing versi Syekh Nawawi. Yes, yang tadi bener, artinya akurat ada Qur'annya. Yang ini versi Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Banten sing aran Tafsir Nawawi iku duwe versi terusane cerita ngene. Sesuai pengenan akhirnya nerangno. Ini versi Syekh Nawawi. Ini lho, manusia itu duwe sahabat ana selingkuh, zina, gento barang perkarane mangan. Lah kowe saleh ora tau maksiat, ora tau selingkuh, perkarane iki takdir dadi makhluk sing ora mangan. Apa hubungannya Gusti? Ya hubungannya ngene lho, gara-gara mangan di nafsu. Jadi manusia tak takdir di nafsu mergo mangan. Jajal saleh sudah ngalek mangan daging terus nek ora wong Arab TKW akeh sing hamil. Jajal gento kaya apa ora mangan seminggu, selingkuh ta ora? Wong mentale gento, gak mangan seminggu, kira-kira selingkuh ta ora? Mboten to? Saleh sudah langit mangan daging kumpul rumondo ora gawat. Wah, akhirnya malaikat nantang. Harut marut. Mulane satu-satunya malaikat sing dianggap elek malaikat Harut marut. Nantang. Ya ampun Gusti, kula kei nafsu. Ya tak jajal dikei nafsu. Wah, nek dikei nafsu didono ning bumi. Lho iku roh wong wedok adus langsung selingkuh.
Terus dari pangeran, manusa iku jek apik, zina ngenteni roh bolak-balik lagi zina. Kowe roh pisan wis. Artinya ngene, kabeh iku ora asal usule. Manusa digawe birahi mergo pangeran nektir doyan mangan. Dadi birahi mau hukum akibat sangka doyan mangan. Lah malaikat sok suci iku ora perkara suci, pancen ora mangan. Tugasnya maca tasbih, mesti lha mau kula bangno guwentho sundul langit, agak mangan seminggu kira-kira zina ta ora? Ya molat-molat tuh. Lah iku sing dimaksud pangeran ini alamu malah tak lamun ki ora ora apa-apa, iku sono hitung-hitungane ngono. Bareng dikai nafsu tenan pertama rong itu langsung selingkuh. Lah kok ngono ae. Gletek. Lah padha kowe saiki ra korupsi, saiki yo dipikir. Sing ning kene kabeh atau korupsi dana APBD to? Perkarane saleh apa perkara ra duwe kesempatan? Ora duwe kesempatan. Sing jamin sapa? Nek sampeyan jabat ora korup. Padha malaikat ora zina mergo ora duwe nafsu. Kowe saiki ra korupsi mergo ora duwe jajal ke jabat. Ora ini urung ra saleh. Gak ora rasane Iku pentingnya berpikir secara level awal, level sani. Mulane jari Imam Ghazali ulama-ulama sak top-tope menungso, kula bolak-balik nang ngaji teng Jogja niku bolak-balik matur, sak top-tope menungso berpikir level kedua. Sing duwe level Allah pertama mau Allah tok. Mulane Allah senengane bangga ning Quran ambek level awal. Mulane Allah seneng wa huwallazi yabda'ul khalqa awwala khalqin mu'id. Dadi kabeh sing ning donya iki ilmu kelas berat dirungokno. Kabeh sing ning donya iku level kedua, ketiga, keempat. Level awal namung kagungane Allah ya. Manusa duwe nafsu duwe birahi mergo ditakdir doyan mangan. Nah malaikat iso maca tasbih ora selingkuh mergo ditakdir ra doyan padha. Contoh paling gampang, contoh nakalan tapi mesti bener. Teleke manusa ora jijik. Ya mergo kowe didesain irungem iku nek ora teleke manusa jajal kanggo pitik menantang. Mergo desain awale pitik ora telek menantang. Gitu nggih. Padha kowe roh pitik iku kepengin mangan, tapi antar pitik ngono kok doyan. Mulane undang-undang pornografi iku kula lah ora setuju ana undang-undang pornografi. Tapi ora krana kula seneng pornografi mboten. Mergo menungso kalah mbek desain awale. Saiki sampean tak takoki. Wong Afrika atau Irian Jaya udahlah sampean nek gak ono grenjete. Mergo desain awal irunge sampeyan, selerane sampeyan gak jangkar. Kok ambek wong ngono kok iso lho. Dadi wong Afrika, wong Irian Jaya udah kabeh gak masalah gak sampeyan. Cek entek lah karoan cekak gak masalah. Nah, malah melaju to. Kowe kon rabi gratis ra mesti gel. Iku artinya apa? Misalnya kriteriane wong jenenge wong lanang, roh pupu mesti merangsang. Jadi sapa? Nek roh pupu ning Irian Jaya, utawa Afrika? Mergo desain awal irung jenis Jawa ora sambung ambek jenis paha Irian Jaya. Tapi jajal padha Jawane. Nek arah sampean merang, padha wong Irian Jaya didesain irunge sahabat ambek padha irenge. Padahal ireng kreting. Lho artine sing saiki sahabat jebule mau level kedua. Level pertama Allah piyambak sing sebab piye oleh desain Allah nggih sarape wong Afrika iso seneng padha kritinge padha irenge. Sampean kok iso ora seneng padahal kono wis blodor. Paham nggih? Iku pentingnya ilmune pangeran. Jadi Allah sing nguasai level awal. Mulane cara ilmu filsafat sing gak karu-karuan. Nah, cara ilmu filsafat tak wonten al-aqlul awal, al-aqlus tsani iku mergo perkarane kabeh teori sing terjadi ternyata iku mau al-aqlus tsani, al-aqlus tsalits. Kali-kali tak wari ilmu kelas A, ora men ngaji klunak-klunuk swarga neraka. Kali-kali guyonan ilmiah aja lebokno ati guyonan. Tapi kan masuk akal tadi. Padha-padha blodor, wong Afrika kira tertarik. Ya padha wong Afrika karo wong Jawa menawa ora tertarik. Wong kok cempeh kabeh. Padahal cara sampean ora blodor wis ora karo-karuan pikiranem. Nah, sampean ra wong Jawa ora blodor lah, calanan ketat wis bingunge ra karuan.
Wong Afrika roh, wong blodor lara apa-apa. Makanya undang-undang pornografi cara diundangno tenan ya bingung tenan. Kriteria mari birahi ku piye? Wong nyatane wong Jawa ora wong Afrika ya ora piye-piye. Lah wong Irian Jaya utuh-utuh tenan. Dari wong Jawa celananan ambek wong Afrika udah dicul. Kowe cek rawan selingkuh sing celananan apa sing blodor? Berarti sing pornografi ra bahaya, sing ora pornografi bahaya. Iku pangeran tok sing pirsa. Lan kula nate tangkleti Gus cara jenengan undang-undang pornografi piye? Ya apik artine ya pancen sing apik wong nganggo klambi, tapi aja dikaitno mbek birahi, nak birahi wis selera. Lho kecuali ngene, undang-undang pornografi kita lakukan je sing apik wong nganggo klambi. Sawangane di dhuwit kelar tuku klambi ngono ae. Daripada blodor sawangane ra kelar tuku klambi ngono ae. Karena soal birahi nafsu selera urusan. Iku mau wong Irian Jaya blodor. Ambek wong Jawa jarian celananan. Kowe tak kumpul sak omah kira-kira ora zina ambek sing ndi? Sing celana. Padahal kono sing wis porno. Mergo Allah piyambak sing roh pikirane manusa. Yo mau teleke manusa cara kowe jijik, cara pitik menantang. No pitik janggal mek sampean. Enak endi mangan pitik? Antar pitik kan ya janggal. Manusa kok iso doyan enake ning. Padha kowe janggal piye telek kok pitik tuh? Mergo desane irung beda mek sampean. Mun tak kuwatiri sampeyan ana pakar medis sing iso ngrubah irunge sampeyan terus ropo sing rasik dadi asik lha iku. Ngeri sampean. Mau sebenarnya pakar medis kakuati sumber pakan antek manusia genetiknya dirubah mangan tanah tertarik iso ae. Itu betapa pentingnya ngerubah asal usul gen awal. Makanya Allah bangga sekali awala kholkin maksudnya merkok kabeh sing terjadi iki karek ndelok asal usulnya kejadian. Pitik roh telek menantang mergo desane pitik roh telek menantang. Desane manusia roh telek desane wong Jawa rawang Afrika blodor ora tertarik. Desane wong Afrika antar Afrika tertarik. Napa ya kudu guyu, misale wong Afrika pacaran rayu-rayuan ble-blean kudu guyu dible apa ade. Cara sampean kan janggal loh. Asike ning ndi ngono. Lah padha wong Afrika sampean pacaran ora janggal. Asike ning ndi. Paham itu pentingnya ngaji ya. Jadi Imam Ghazali lah darani kabeh sing terjadi saiki namung level kedua, ketiga, keempat. Paham ya? Jadi cara istilah tiang-tiang sing pinter-pinter sing saiki ana iku lagi sebab apa wis akibat. Kok sampean bintung ini gitu, iku sebab apa akibat? Cara aku ada timbang sampean darani bodoh ada muni akibat. Akibat Gus dhisik bapak aku ra sugih aku teramondo. Dhisik kiai ku rapati ngalim akhirnya aku ra ngalim ada muni akibat ada. Dibang muni sebab sawangane sampean salah kan? Kula di kanca kurang ngajari ra karuan, saya melarat nganggur. Kowe kok melarat ngasalah bapakku. Lha piye? Engko bapakku sugih aku ora malah sugih. Tangan-tangan dia bener. Nah, engko kowe kerja sugih. Aku ora kerja lah bapakku sugih-sugih. Intine salah te bapakku ora iso. Aku mau akibat, pokoknya aku mau akibat. Tangan-tangan yo bener. Nah, iki ora kerja lah nek Soeharto tetep sugih to. Ya mulai tapi ilmu ini buat jerak-jerak orang ngaji sing terjadi sebab akibat. Nah ngaji filsafat tuh mikirnya ngono-ngono mana dora sholat dora apa kiai-kiai sing anak kuliah sambil sak kabeh. Malah nih agama coba takokno secara akal. Memang agama itu banyak yang masuk akal tapi menyisakan misteri. Mengenai cara sulis, cara hadat alwi itu misteri ilahi. Mereka kadang ya kena dijawab tenan itu mau agama itu membawa misteri. Zaman Allah kalian malaikat mawon ketika ngangkat manusia jadi khalifah, malaikat ge protes atas alufiyah majib situfiyah wasfikut dima. Akhirnya bareng Allah nerangno, kemudian malaikat nanti nemune apa subhanaka la ilma lana illa ma 'allam tana innaka antal alimul hakim. Bukan kalau terus nangis. Wajahiman wa'adzaban aliman lan siksa sing larakno liman sing larakno ziyadatan hale nambahi alama ing atase perkara zikira kang disebut apa mah liman kedhe wong kadhe bakal mendustakan sapa man annabi ing kanjeng Nabi yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiba mahila ing dalam dinane guncang
Itu zalzilu dikse guncang apa al-ardu bumi wal jibalu lan gunung. Wa kana tanawana apa al-jibalu apa gunung kasiban iku wis dadi debu. Romalan dikse debu mustami'an ingkang menggumpal. Sawise dadi debu sing menggumpal mahilan tur ingkang denjur. Maksudnya sailan ingkang leleh batas timai sause kumpule debu. Jadi debu sing menggumpal terus ditebarno angin. Bahwa tidak wa mahilan iku minha la yahilu aslu mahyul. Ustus silat dianggap apa to padoma tu doma alal ya ing atase ya. Fanukirat maka den pindah apa doma hilal ha imaring hak. Wa khudifatan tin buang apa al wawu wa wasani sakilaten kang dadi huruf mati kedua di sia dadi karena sayyidah wawu. Wa kulibat lan tin ganti apa batu doma kasrotan ing kasra limunasabatil ya krana jenis ya. Inna arsalna ilaikum rasulan sayyidan alaikum. Inna saat temen ingsun Allah wa arsalna iku nugasno ingsun Allah ilaikum maring sira kabeh ya ahla Makkah ya ahla Makkah. Rasulan ing rasul. Wa de rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan hale nyekseni alaikum ngatasi sira kabeh. Di rasul sing tak utus sing sok ben nyekseni kuwe. Mane cara tiang-tiang muka syafah nganti saniki nggih Rasulullah niku nyekseni kita sampai kiamat. Yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Bima klan perkara yas dulu ingkang metu apa mamikum sing sira kabeh minal isan sangi maksiat. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Kaya oleh nugasno ingsun ila fir'auna maring fir'aun rasulan ing rasul. Wa ta rasuliku Musa alaihi salatu wasalam. Dados rasul lung jembeng teng dina kiamat ya. Niku nyekseni segala perilaku umat. Nggih. Niku namung Allah piyambak sing pirsa. Sampeyan ora usah bayangno, mosok Nabi Muhammad sitok nyekseni wong miliaran di sing iman ta ora. Sak pinter-pintere sampeyan nak pinter pangeran. Yen pentingnya ngaji Quran nggih, ngaji Quran mbek sing hafal Quran. Kula niki sombong, kok balen. Iku pentingnya ngaji Quran mbek sing hafal Quran. Mergo jemben niteni gampang sekali. Rasulullah mau sitok nyekseni ratusan juta umat. Tapi mudah sekali. Niteni ki sing umate ta ora iku gampang sekali. Karena Allah nyediakno perangkate. Di kados komputer iso nyimpen file berjuta-juta file. Mergo gampang sekali. Gini wow nggih, nak sampean hafal Quran ngerti. Kan pun enten nggih, simahum fi wujuhim min asaris sujud. Dadi titenane gampang. Engko sing iman tentu wajahe ana nure. Ini ku sing disebut pangeran yaumatab yaddu wujuhu wa taswaddu napa? Wujuh ning gone ora-ora masar ketara banget. Endi ana sing wajah burem, endi sing wajah putih. Yaumatab yaddu wujuh ning dina sing wajah putih, ning dina sing wajah. Dadi wong miliaran kaya apa indikasine jelas. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi nak sing iman imane tenanan rai sawake nur kabeh. Nak imane pas-pasan nek kelip-kelip. Lah ana rai imane blas brudak. Jadi mudah sekali karena ada alamat. Ini semaksud si mahum fi wujuhi min asaris sujud. Ini yauma tab yadu wujuhu wa taswaddu napa wujuh. Lah podo wong-wong nakal nggih. Ono indikasi ini, sing disebut Quran ta'rifuhum bisimahum ketok kabeh. Mulane gone surah Rahman disebut yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi napa wal aqdan. Dadi wong sing dosa-dosa kok raine ketara, gambar mesum, gambar buta. Lah hal begini ini yang sekarang oleh ahli mukasafah dititeni. Mulane wali-wali ku roh, nak wali tenan, irai gendo, rai saleh roh tenan. Mergo marisi ilmu mukasafai Allah. Wong kena didelok kok baduke. Yene si mahum fi wujuhim min asaris. Mulane zaman cerita-cerita tentang NU zaman panjenengane Mbah Karim Nirboyo yen wonten mubalek terkenal. Diundang Nirboyo. Iku Mbah Karim nang kiai-kiai sing wali mubalek kono kok mbok undang. Baduke ono gambare Pak Luarit. Habis suatu saat tenan jebule dekne ku pro PKI to. Lah tiang-tiang mukasafah saged. Zaman panjenengane Abu Hanifah sampean delok teng Mizan Kubro. Mulane jare Imam Abu Hanifah ana wali mukasafah dianggap iku wali TK. Aku dhisik tahu kecewa aja. Mergo Imam Abu Hanifah itu wudu teng Madharut Kufah. Nggih cara sakniki jumblang riyen nak tiang-tiang teng pinggir masjid wonten jumblang atus teng kene kajen teng mriki riyen nak jarang wonten kran. Jadi supaya lebih dari 2 kolah tiang-tiang kuno rak gawe napa? Jumlah mergo gak resiko najis. Mergo cara madzhab Syafi'i nak banyu wakeh ngluwahi 2 kolah la yahmil khobasan. Ora iso nampa
najis, wong nyemplung, wong najis, wong cawik kabeh dadi suci. Jadi banyak orang yang poligami, kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4 katanya. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat, mempertahankan reputasi Unisula, terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, gak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan uduk itu bapak seneng. Kok enak jadi wong awam. Ngene esuk-esuk nyemak bocah kesel kabeh kono enak ngopi rokokan. Bapak kadang iri sama orang awam itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka ya tidak tahu. Jadi nah orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga ya sudah cara bahagia. Makanya saya alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu, registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu, dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa Gus ya? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Nggak usah sowan di sini aja. Ya sudah, sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? 6 hari ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istighatsah. Ngoten tok Gus, ya udah ya. Begitu terus di masalah udhiyah. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban. Itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Nah itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara apa memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak. Kesini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati apa itu oplosan ya kan? Itu disolati enggak? So sering ditanya gitu. Enggak usah registrasi Pak Rektor, enggak usah registrasi, enggak usah daftar, enggak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu ya kualat tenan itu, karena ini yang on time. Ya. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen sehingga kita ya hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Begitu juga ya sudahlah kita memang fa inna yadallahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama. Enggak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu, takut pas nggak punya uang. Itu dokter gak di duit kan nggak pantas gitu. Jadi repot gitu daripada beban lah sudah lah nggak usah dokter. Jadi kalau nggak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati nggak ada yang hadir ya pantas, nggak dokter gitu.
Kalau sudah doktor kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka, kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan kok kayak nggak pas itu. Misalnya rektor lah ditanya mungkar nakir, nggak bisa kan kayak gimana gitu. Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya mungkar nakir nggak bisa. Harus berani bentak. Ini saya rektor loh Pak mungkar nakir. Masa kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya marabbuka manabuka. Saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya marabbuka manabuka yang ngelotok? Kamu tidak pernah ngaji, enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya rileks ngadepi mungkin. Saya akan rileks wali di Bang Pak Rektor. Saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ya. Ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Sehingga misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwan yang nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh ndak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa. Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss kebutuhannya ada banyak. Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi, dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbah Mun tuh kalau guyon itu lucu. Aku iku sakake ambek wong desa sing mlebu swarga. Saya dulu eskal mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya semua mangan wis ngopi, nguduk, ngopi ora roh pakanan liyane iku ora roh. Nasi mandi yo ora roh, pizza yo ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik. Iku juga sederhana. Rontok pesek ya wis cantik, rontok ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Ya nak senengnya ketemel gemblong itu. Artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung timbang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah harus dicoba ya. Terus kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti itu. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan. Jadi ya itu guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anisya'i. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya, terus tak guyonin, terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu pasti itu dievaluasi. Langsung nggak usah sudah gini aja. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya, rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya akhirnya harus bagus nggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang. Keren umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua gitu mertamu ke Nabi Ibrahim.
Terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali. Sudah dimakan. Setelah dimakan meler keluar lagi. Dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu nggak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Akhirnya ya Allah nggak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kiai tadi, ada ibu-ibu ya nggak pati cantik lah. Suaminya tuh miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya. Bareng tak kasih pertimbangan itu udah nggak usah nggak jadi. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini. Andai kan tidak ada qanaah, nerimo ing pantum. Coba sekarang ada COVID. Andai kan Indonesia tuh kayak Perancis. Saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Itu dulu nggak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Perancis itu kata dia kalau cerita, semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja nyoal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada qanaah, rimo ing pantum, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Tapi barokahnya dididik kiai, jogeman nyalahno wong liya. Urip pun romo ing pandum, diame. Sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu itu. Mbah niki saking Covid, salam ning Covid, muga-muga umure panjang. Dikira Covid itu nama orang yang ahli sosial itu. Mbak niki dana saking Covid. Matur nuwun sampekno salamku muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan? Memang enggak paham. Ribet kan. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil, itu jelas barokahnya kalimat tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup, apalah namanya itu adalah penyemangat. Penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Sehingga dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya tidak Nabi. Pak Rektor apalagi tidak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh gak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya, misalnya pilihan presiden atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu, yang kamu bela tidak mesti benar, musuh kamu tidak mesti salah. Misalnya pilihan bupati, wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini, yang satu bilang ini, terus tim suksesnya kamu tanya, kamu yakin? Ya tidak juga. Lah kenapa semangat? Kan saya botohnya, paling alasannya ya itu aja, bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi, Nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah. Kan enak, aturan mainnya jelas. Singkat cerita dalam perang itu banyak sahabat yang ngalami luka, ngalami apa gitu. Kemudian curhat lah ke Nabi, ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ngikuti jenengan saya harus ngalami seperti ini, seperti ini. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Ternyata sama Allah gak diapresiasi. Malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma'ala yarjun. Kalau kamu sakit karena perang, orang-orang kafir itu ya sakit. Itu saja berani padahal demi kekafiran. Wa tarjuna minallah ma'ala yarjun. Padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saya jadi kiai itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Nah iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Seribet. Tapi kalau sudah ingat
bandar narkoba. Mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani, hanya takut musibah-musibah kecil lah, atau problem-problem kecil. Lah iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisab Allah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam, hanya dapat ayam. Itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud saja takut dingin. Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu kalau itu. Jadi misalnya Unisola mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama masuk angin. Anak-anak pang di perapatan aja berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti. Makanya itu kalimat itu moto atau filosofi hidup. Sehingga diulang lagi nasihat itu. Iyam saskum korhun faqad masal qoma korhum mislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang nggak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran enggak berani? Akhirnya orang itu, ya itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya, makanya tadi himne Unisula dimulai kalimat thayyibah. Karena kalimat ini yang menjaga kita kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saya pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Ada yang riwayat wa bi nub'ats insyaallah taala minal aminin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah gak nyaman. Karena ndaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awwal, zat yang pertama. Tuhan saya keren lah, zat yang gak mati. Tuhan yang gak mati, yang gak pernah mengalami kematian. Sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan. Karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak mengalami apa-apa yang membahayakan. Sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka gak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur apa barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran. Sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Sehingga kita ini bekti sama orang tua misalnya, itu ya karena ajaran. Suwargamu itu karek wong tuamu. Nak wong tuamu ridho, Allah ridho. Nak ora ridho, Allah ora ridho. Ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa sukhtu wa fi sakhatil. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung gitu. Ya tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya, kalau baik, kalau enggak usah. Bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Nah ini di sini pesantren dan Unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Sehingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i, di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja.
Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus lah nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang itu karena teman dekat. Kalau nggak seneng pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam apa. Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialamin dianggap enteng saja. Misalnya punya istri pemarah, ya baguslah marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Baguslah marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang tuh karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senengnya bukan main. Sudah lama saya ini ingin gak maksiat. Kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati aja. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita gak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Mesti kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Saya ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala keburukan. Sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Sehingga mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan. Nabi nate ngendikan lagi, ajaban li amril mukmini inna amrohu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat, dia syukur, maka itu baik. Wa in asobatu dharra sabara. Kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Sehingga orang mukmin dua sisinya pasti baik. Itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Nah berikut ini saya beri contoh, ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367, juznya 3 di kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhrah, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaim lah, jaga image atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak benar, sementara yang orang benar itu nggak terkenal. Lalu masyarakat taunya yang tidak benar. Kalau pertanyaannya dibalik gitu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu. Dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Gak ingin kan? Kampus yang bagus gak terkenal, kampus yang bagus gak terkenal, yang gak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik. Sebaiknya orang itu humul, menutup diri, apa sebaiknya orang terkenal, itu nggak perlu seperti itu. Sudah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya punya ikon tertentu atau punya website tertentu, enggak. Sudah terserah pangeran. Sudah, saya juga tidak sok suci materialistik atau enggak, ya tidak mikir saya. Bukan apa-apa ya, karena saya ini
saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, tidak sama makhluk. Jadi pusing kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing. Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk itu sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan. Cuma nasibnya bejo aja, tapi makhluk tetap makhluk. Saya beri contoh ya. Ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya. I'lam aslahakawah anna aslal jahwa intisarus sayyid atau sayyidi wal istihar bahwa mazmum itu balil mahmudu al-khumulu illa man saharahu wa ta'ala linasri dini min ghairi takallufi talabi syuhrati minhu. Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka agak dikenali. Kalau enggak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik. Karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan. Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nikah, sisi negatifnya nikah. Harus ngrumat istri, harus macam-macam, kalau terlantar itu ya dosa. Seperti tadi Pak Marsudi cerita, kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa, kalau lupa itu jadi dosa. Pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang nggak hafal Quran karena potongan-potongan lupa. Cara berpikir tidak seperti itu. Kalau berpikir ya namanya hafalan ya inginnya hafal, kan nggak ingin lupa. Lah nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu enggak yang termasuk dosa. Yang dosa itu lupa takliwiri udhrin syar'iyyin, lupa yang tidak ada sebab yang apa? Syar'i. Tapi lupa bawaan EQ-nya tidak bagus. Lupa bawaan sering dibentak. Oh itu enggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu hafal Quran. Terus punya kredit jatuh tempo. Pas hari itu aku yakin enggak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan itu pasti lupa. Jadi ya saya teruskan ya. Jadi terus ada makalah yang sangat bagus sekali tentang itu. Saya baca ya. Wa yadullu ala dzalika anna Allah azza wa jalla amaral anbiya'a bi idharil amali lil iktida wa khassahum bi mansibin nubuwah. Wala yajuzu ayyudhanna bihim annahum khurrimu afdolal amalen. Jadi orang yang terlalu mendewa-dewakan khumul itu menutup diri. Oke itu baik karena dengan khumul, dengan menutup diri Anda tidak riya, Anda tidak pamer. Tapi kata Imam Ghazali, kamu juga harus ingat di antara syaratnya Nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang Nabi. Harus memaklumatkan kalau beliau seorang Nabi supaya bisa diikuti. Caranya sholat harus diumumkan sehingga Nabi itu mengatakan harus jamaah. Karena dengan cara jamaah itu bisa shollu kama ra'aitumuni usolli. Coba kalau Nabi sholatnya enggak diperlihatkan, kamu harus sholat yang benar. Caranya gimana ya Rasulullah? Itu rahasia. Bingung enggak kira-kira? Bingung enggak? Ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik. Terus ada pertanyaan, Nabi ngendikan kamu sholat yang benar. Caranya gimana Nabi? Ya itu rahasia. Terus gimana coba? Tapi Nabi ngendikan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah kamu sholat, niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara tidak ada tulisan mau beli alat bangunan di dokter gigi. Mau periksa gigi di toko bangunan. Gara-gara apa? Enggak ada maklumat. Nah, di sini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Termasuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai Ihya Ulumuddin, bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang. Begitu seterusnya. Jadi ini ngaji ya. Jadi orang itu harus ngerti. Jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri. Bahwa saya suka humul, ya monggo, agama Islam menyediakan sarana itu. Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri. Tapi syuhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya sendiri. Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses.
Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadzun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan wa yadullu ala dzalika ay ala syuhrah anna wa ta'ala amarul anbiya bi idzharil amal lil iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa ditiru. Yaitu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar, kemudian sholatnya nabi sembunyi. Lalu ditanya, Nabi saya niru siapa? Wah itu rahasia, kamu nggak boleh lihat sholat saya saat takut tidak ikhlas. Ribet kan? Sehingga jamaah itu statusnya tetap harus. Nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifayah. Tapi fardu itu maknanya harus. Tapi bukan berarti kalau nggak jamaah sholatnya nggak sah, nggak. Tetap tapi statusnya jamaah tetap apa? Harus. Nah barokahnya harus ini orang yang baru sholat, sholatnya langsung benar karena ada yang diikutin. Coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri, itu mesti mirip mantra itu. Karena dia tidak ada master percontohannya. Tapi barokahnya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar. Karena standar ada komandonya, ada imamnya. Sehingga Imam Ahmad malah berpikir keras. Syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Cara pikirannya Imam Ahmad, keras sekali beliau. Sehingga kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar demi sahnya sholat. Itu madzhabnya Imam Ahmad. Tapi kalau madzhab Syafi'i hanya mengatakan itu fardu kifayah, yang kalau satu komunitas gak mau melakukan semuanya apa? Dosa. Jadi tak baca lagi biar dapat berkahnya Imam Ghazali. Wa qala qaumun asirru afdalu minal alaniyati. Terus kata sebagian ulama al alaniyah itu afdal minas sirri. Terus diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama anda. Terus kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Makanya ketika memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khairah ummah, itu kalau diterjemah itu kan, wow, khairah ummah, umat terbaik. Itu kan kayak agak angkuh. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Masa kita kampanye siap degradasi moral kan ya lucu kan, masa jualan gitu kan ya lucu. Kita memang ingin mengkhidmati ummah, berbakti dengan umat, membantu supaya jadi generasi khairan apa? Ummah. Tidak apa-apa dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana. Oh kalau ingin jadi khairan ummah kuliah di sini. Jangan lalu enggak gitu. Ya sama kita dokter, maklumatkan saja dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah. Sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan. Jadi barokahnya maklumat ya. Jadi saya mohon sekali ini, saya sendiri sebetulnya orang yang nggak siap terkenal sebetulnya, tapi ya sudah terserah Allah saja. Kalau itu cara Allah menyebar kebaikan, ya monggo. Pokoknya kita tawakal saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya nggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa, yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. SP nak kue urung salah padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gawe perjanjian mbek pangeran. Gusti, ndamel perjanjian dong nggih apa? Setiap saat saya salah langsung sepuro. Mohon mboten usah istighfar malih pun niki niku. Deal, soalnya deal ini. Lah itu ngendikane Kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab na'am sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum sa'tamne wong akeh haula itu kesete mengkono-mengkono wong kabeh bikori natima klan korene perkara badau kang sause iki. Kanu ana sapa ngakeh dzakila nalikane den ucapno lagu mare wong akeh. Maksudnya diajarkan disyariatkan apa syariat la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran kang hak wujud, kang ora ana pangeran kang hak wujud. Nah cara iki kuno kang ora ana pangeran kang wajib disembah wujud illallah sause kecuali Allah. Mereka itu adalah orang-orang ketika dianjurkan untuk melafadzkan la ilaha illallah iku yastakbiruna iku sombong sapa ngakeh. Wa yaquluna lan ngucap sapa ngakeh inna latariku alihatina lisairim majrun.
Inna ana ta kita ulatariku alihatina dadi wong sing ninggal pangeran kita. Fi hamzataihi iku tetep ing dalam hamzai aina mau te apa wae takut dama kang disi apa mang kados niku kawingi lho tahqiqul hamzaten tasil terus idkhalu alifin. Lisa iren krono penyair majnune kang edan. Maksudnya masa kita meninggalkan ajaran leluhur hanya karena Muhammad sing kata mereka itu syair yang majnun. Lisa iren kedua penyair majnune kang edan. Eli ajli qoli Muhammadin tegese krana muk nuruti omongane Muhammad. Iki jare wong kafir. Qala ta'ala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bal jaa balik teko sapa Muhammad bil haqqi kelan barang sing hak lawan barang sing nyata utawa kelan barang sing abadi. Wa saddaqal bener sapa Muhammad al mursalina ing wong sing diutus sedurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Il jaina tegese ingkang teko kabeh bi iklan hak. Wa wa haqqu alla ilaha illallah ora ana pangeran kang hak wujud illa wa kecuali Allah. Innakum lada ikul adzabil alim. Pun kula terangaken nggih. Terus mulai napa? Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin terus sekedap ini asyara bidzalika. Pun kula terangno kiamat nggih. Soale kiamat itu seru, ora usah ndelok. Nggih kiamat itu seru wis ora usah ndelok. Anjing ben kiamat itu semua orang dihisab, termasuk sampean-sampean barang dihisab. Pertama sing dijak itu jelas salat. Jadi kalau masalah ibadah mahdoh itu salat, nah masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Terus kalau terangkan ya, terus ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Bapak malih ya. La yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yusib daman haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Gamane cara Jawa ora tau mateni wong, ora tau mateni wong, ora tau mateni wong mukmin utawa ora oleh mateni wong sing muahad atau musta'man. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urip ra tau mateni wong iku wis cara beragama iku rileks karena fifus satin mintin. Nah tentu mateni itu ada banyak sebab, diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang diguyon sampai keterusan saiki. Berarti kabeh wong alim khase sering guyon karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting ini kadang yu'addi ilal fatwa kita kotul. Takutnya fatwa itu ekstrim, kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga masyhur itu ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, penanya ulama itu ahaddu minas sayf, lebih tajam ketimbang apa? Pedang, karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat. Jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Ada beda zaman Nabi itu kan enak ya. Sing Kanjeng Nabi mesti bener ya. Musuhnya Abu Jahal CS mesti salah ya. Tukaran saiki wis gak seru. Tukaran mbek kowe repot. Masih aku musuh sampean ini soalnya bener sampean. Wong ora tau urip ora tau seneng mbok musuhi ku piye ngono dadi. Kan gak penak. Jajal misalnya kiai itu kan mbek santri, wong mesti kan normalnya bela kiai ini, mergo luwih alim luwih bener. Tapi kan cara pandang lha iya sing bener kok mau ngalah. Iso wae sing disalahno pangeran iku sing saiki wong tuwa tukaran mbek anak, kira-kira wong nyalahno sapa? Kalau orang tuane apa anake? Cara kowe dadi hakim. Wong tuwa kok wani anak, kualat to mujur ya lucu. Ini kan anak kok wani wong. Tapi wong tua kok wani anak, wong tua model opo? Anak wani wong tua ya anak model opo? Ya model milenial, model. Tapi potensinya itu sama-sama salah. Sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari, ngendikan penting itu menghindari. Karena ya tadi takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya, jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh. Tidak memburu darah yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat. Awwalu ma yuhasabu bil mar'u napa? As-sholat. Pertama yang dihisab itu sholat. Jika sholatnya lolos, maka hisab yang lainnya napa? Ringan. Jempol ngoten. Terus ada hisab-hisab yang
Iku lho waca mungkin sampean iso ngantisipasi hisab. Nah, jadi la tazulu qadama Adam atau qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari sifat mudanya, dihabiskan untuk apa, umurnya untuk apa, hartanya dari mana, setelah mendapat untuk apa. Terus wa an ilmihi madza amila bihi, terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat. Mulane ada orang tua ilmu tidak ditakoki wae pangeran ora apa takoki. Ilmu iso nglakoni, mboten gadah ilmu ya Gusti. Terus serepet sampeyan. Dunya mboten gadah dunya. Lha apa ning dunya nggih ngentosi mati, sing aman niku. Aman apa? Sebab itu orang fakir itu masuk surga lebih cepat timbang orang kaya kacek pinten 500 tahun kita kok. Dia apa mboten gadah napa-napa. Iso ngaji mboten. Jadi gak perlu pertanggungjawaban mereka napa. Kacau kan. Nah, sementing kalau terang ngeten ya, ini penting rungokno. Mahsyar itu maknane iku nggon giringan. Terus kiai kuno maknane bayangno nggon mahsyar itu maknane tempat dihalonya semua manusia. Terus mauqif itu tempat diberhentikan, apa tempat diberhentikan. Terus di situ Anda innahum mas'ulun, mereka semuanya ditanya, dihisab. Semuanya dihisab. Terus ngendikane Kanjeng Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisab. Sehingga potensi kita ini umat Islam utamanya yang tahu ngaji-ngaji ini, sampean semua dihisab ini kemungkinannya kecil. Karena ketika kowe ning donya sampean sedantene kan biasa wis donga robbana zulamna sana. Jadi ya Allah, saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri. Karena tujuannya hisab itu taubeh. Taubeh itu mempermalukan mereka di depan umum. Saya ulang lagi ya. Jadi semua hisab itu taubihan, mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk. Selain ya wis rawong akeh maksudnya ini kan. Jadi kayak ngakuin apa Robbana zalamna anfusana. Sehingga ngendikane Kanjeng Nabi sebuti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisab. Sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisab itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri. Apalagi kita kata Rasulullah, saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu. Apa itu? 5 hal itu. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, wa utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih terakhir-terakhirnya surat Baqarah. Di surat Baqarah itu umatnya Nabi dapat bonus dan ini luar biasa. Yaitu ayat Rabbana la tu'akhidna innasina waqtona. Ya Allah, jangan hisab kami, jangan beri sanksi kami, jangan azab kami kalau suatu saat kita lupa atau salah. KSP nak kue urung salah, padahal mesti salah. Rai-rai ini gak mesti salah. Wes gaya perjanjian mbek pangeran Gusti. Dalam perjanjian dong, apa? Setiap saat salah langsung sepuro. Mohon buatan usah istighfar malih, mohon niku. Deal, soalnya deal ini. Lah itu ngendikan Kanjeng Nabi senyum-senyum senengnya ra karuan. Dan setiap itu dibaca oleh umatku, Allah sudah jawab qala na'am. Jadi Rabbana la tu'akhifna innasina aw akhtana. Terus qala Allah menjawab na'am. Terus Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nabi Muhammad jawab, Allah menjawab na'am. Sampai terakhir wa'fu anna, Allah jawab na'am. Kemudian para kiai itu punya kiat supaya umatnya itu hafal itu. Terus jadi bahan tahlil itu masalah ya. Faminhum. Sing tahlil ya ora paham, sing kritik ya ora paham. Alhamdulillah itu mesti padha-padha ra kena hisab. Mergo padha-padha ora napa? Paham. Dadi ora ana barokah kaya goblok wis barokah tenan. Mergo sing lakoni ya ora paham, sing kritik ora paham. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqarah itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Ini apa ini? Utitu khawatima suratil Baqarah. Saya dikasih akhir surat Baqarah. Gini ku setiap doanya umat Nabi Allah jawab napa? Naam. Jadi ya Allah la tu'akhidna, jangan kasih sanksi kita innasina au akhtona. Allah jawab naam.
Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya kafaratul majlis itu lafadznya agak istighfar. Subhanakallahumma bihamdik misalnya. Dan banyak imatatul adza anitorik. Misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang ganggu orang lewat, kemudian Allah memaafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam lah. Kemudian ngombeni santri, macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhanya Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya loh, sampai kenyang, kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Terus turus, dadi orang ngrasani wong enggak macam-macam lah. Iku ya insyaallah disepuro pangeran. Dadi ana wali, dadi wali mergo kakean apa? Turu ditakoki, "Kenapa kowe kok ora turu wong wali? Mboten siap roh donya, Gusti." "Kenapa?" "Donya wis rusak tok, patok mboten roh Gusti." Lah iku ya mari swarga napa? Ya swargane wong turu ya kira-kira tok. Tapi jadi umat Nabi itu luar napa? Luar biasa. Makanya saya yang heran nih kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru, biasa mawon. Turu ku ya ibadah, wae agar gak zina, gak maling, wae agar gak nglakoni dosa gedhe ini sanggep ae napa? Ibadah. Karena tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Terus Allah jawab na'am. Sehingga kiai-kiai itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan. Tapi alhamdulillah kok banyak yang kritik. Jadi ya biar seimbang loh. Seimbang apa ya alam demokrasi. Jadi kalau lagi kecewa ambek sing kritik mergo insyaallah rapati paham masalah usul ini. Karena satu-satunya cara supaya orang paham tuh pancen yo dijak latihan bareng-bareng. Gak ngono wis malah ra paham blas. Ya tapi tadi ya semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng ana ibadah sunat dilakoni terus Nabi yo duka, kuwatire dianggap wajib. Tapi nak ora dilakoni blas Nabi yo duka wong sunat ora tau dilakoni. Jadi sudah alhamdulillah sekarang ana sing ngritik, ana sing setuju biar seimbang no. Wong padha ora paham wae napa? Padha paham. Padahal makna ayat itu luar biasa. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Terus kedua, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min qablina ya Allah. Jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima. Supaya yang tidak salah membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, ijel itu, apa kata Allah? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kamu syaratnya tobat harus saling membunuh, yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa. Masyhur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat, terus gelap. Ketika gelap itu yang al-bari, yang enggak dosa, mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan enggak, paling takam KPK. Berarti penjara mulai juga, sisa korupsi jake. Jadi penak lah pokoknya zaman akhir itu penak. Pemenang saya KPK ini mulai disoal, jadi aman akhirnya. Sebuah sing bener di saja nih ya sing bener ya pangeran. Misalnya rasa KPK lah nak takwa ya rasa korupsi. Kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi marah. Lah masih orang KPK lah nak di pangeran kan ya aman karena korupsi. Kowe ku aneh-aneh wae. Kowe ku wong mukmin kok bakas ngono. Kowe sementing iku nak kowe wedi pangeran kan ra usah polisi, ra usah KPK wis tetep ra usah dosa wong wedine mbek pangeran. Nah, kecuali ra usah pangeran ateis, itu masalah. Ya, tapi kan omongan ini gak populer, padahal bener. Aneh. Jadi karena pemilu ini terbebas korupsi, nak ono KPK, urip makmur, nak ono menteri kemakmuran. Pokoknya kuabe gue mbok gantungno pejabat negara. Mengenai tahu hitam jeblok, sak jeblok-jeblok. Misalnya rasa sejahtera, saya menteri sosial harusnya gini-gini. Ngono korupsi salah KPK. Ngono ono ra keamanan salah polisi. Senengane nyalahno wong. Gue sekali-kali nganggo tauhid. Nah ono adab iku mergo dosa yang sudah kelewat.
Ya tapi kan gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi atas nama iman ya tadi. Kalau kita diberi sanksi Allah itu rata-rata dari bima qaddamat ya daga itu pasti ada salah yang pernah Anda apa lakukan. Ya tapi sudah lah ini zaman sudah seperti ini. Sanut ya, anut umumnya wong akeh. Kalau terang nomale masalah hisab ya. Hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisab. Misalnya saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan tuh bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik. Misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian ketika Anda bisa Fathul Qorib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis ahli Fathul Qorib, ahli Fathul Mu'in. Nah, atau ahli Jaljalut tulis saja. Ahli Primbon. Enggak apa-apa tulis saja. Penerus Ronggo Warsito tulis saja. Zaman gendeng, arah melok gendeng, rakeduman, tulis saja. Tapi barokahnya tulisan itu kan orang bisa tahu. Makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri warnanya nakal-nakal. Karena dia disalahkan Allah. Karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup. Kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar terbuka seperti ini. Karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan. Betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Nah, ono masjid ra ono menawarane Mbah Mun duka. Masjid kok ora ono menarane, wajib ono. Dulu saya iskal, kenapa menara jadi wajib? Tapi setelah saya tambah angan-angan, secara fikih jelas tidak wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar lampunya tinggi, orang dari jauh tahu itu bar. Sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya masjid gak ada menara, ada orang ingin sholat, ada masjid tahu orang. Tapi baru kayak ada menaranya kan? Tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan. Makanya manaroh itu dari kata nur, dimenarakan, dari kata nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu lama itu meskipun humul itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri. Loh coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya nggak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. Coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari bidan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan karena yang nolong itu bidan. Ya kan? Dokter gigi. Atau kalau nggak dokter, ya ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis itu. Nggak kamu menjadi tahu karena apa coba? Tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Harusnya sampean ya tulis saja. Misalnya sampean nggak alim saja, maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong karena tulisan penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Kalau ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah, itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fathul Qorib sampai bab sholat itu saja. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung, pemahaman pas-pasan. Enggak apa-apa. Lo coba, dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pasan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter, dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis saya kan ke ahli saraf. Nah, lo buatan guyon itu betul. Makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmu enggak. Sehingga nyun saya tidak sombong banyak gus-gus alim yang ngaji saya jamul jame, ngaji mahal. Padahal itu kitab tersulit di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji jamul jame sama Mbah Mun. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini. Nya banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka tidak tahu. Ya sampean nggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu ahli jamul jame. Barang diparani ahli apa? Ahli jilid.
Maksudnya kalau kitab kamu rusak bawa sini. Ya, enggak apa-apa. Nah, sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumatkan diri. Ya saya ulang lagi. Pertama nabi jadi nabi syaratnya apa? Memaklumatkan diri. Sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung Sofa, kemudian ya maksara Quraisyin halummu ilayya, wahai orang Quraisy ke sini. Terus nabi mulai manggil satu-satu, ya bani Abdi Amanaf ke sini, ya bani Fihr ke sini terus. Saya ini adalah An-Nadhirul Mubin. Saya sekarang diangkat jadi nabi. Terus Abu Lahab marah-marah, tabban laka ya Muhammad alihada jamak tanah. Muhammad kamu itu orang sial, kita enak-enakan tidur gara-gara kamu manggil kita datang, ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada tabat ya ada abi labi watab. Tapi yang iman kemudian tanya, Muhammad kalau kamu setelah jadi nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu afaf. Afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling, gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri. Jadi Nabi sekelunak-kelunus. Ketemu wong monggo nggih. Ada tembu dia nggih. Sengerti nak Nabi ku sapa? Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri itu di bab ulama masalah besar itu. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya tuh kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, gak Jamul Jami'. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jami'. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawami', kumpulane pira-pira kumpulan. Jadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ya ora ono. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Mulane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi mun. Dadi cara sing model piye duwe. Dadi cukup banyak napa? Cara. Sampe nek ndek cara sitok ora mesti kula nu gak ada cara kada. Dadi nek dari cara iki mentok ganti cara iki mentok. Gitu. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja. Penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, Sarang ada, Pelosok, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal Gusnya. Tak anter. Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Enggak orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja, ada maafnya barang, maaf tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan, larian mau doa jenengan 2 tahun. Tapi ini podoke mau 3 bulan, mulai ngajine dok bab sholat. Enggak apa-apa. Itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus gak apa-apa, kok tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu ketika ada ayat waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis, dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan, dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus, ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu
Piye kok umatku dadi masangi benang. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya itu kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurono apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawabannya minal fajr. Wis alim gue yakin alim.